Kita melanjutkan kajian kita. Kita masuk kepada bagian yang lebih dalam. Ya, kalau semalam kita membahas tentang Lauhil Mahfuz. Ya, Lauhil Mahfuz. Belum nyala ya? Udah sih. Faslun mata yuhjabul qalbu an mutala'ati alamil malakut. Fasa selanjutnya, kapankah seseorang dihijab hatinya dari melihat alam malakut atau alam gaib? Ya. Jadi Fadilatul Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam satu kesempatan beliau memberikan satu kaidah buat kita. Kata beliau, ya, untuk membenahi sesuatu yang gaib maka dibutuhkan hal yang gaib. Ya. Untuk membetulkan sesuatu yang tampak oleh mata, maka caranya pun dengan sesuatu yang tak tampak oleh mata. Ya. Akan tetapi yang tak tampak oleh mata ini ada amalannya, ada kerjaannya, cuman hasilnya nggak nampak. Ya, contoh kata beliau, orang melaksanakan sholat. Ya. Sholat itu perbuatan yang nampak apa nggak nampak? Ya nampak, tapi hasilnya itu nggak nampak. Ya. Apa yang diperbaiki oleh sholat itu hakikatnya nggak nampak. Tapi sholatnya nampak, tapi hasil dari sholatnya nggak nampak. Makanya banyak orang merasa ketika dia banyak sholat tapi kok nggak kaya. Emang karena bukan kaya itu tujuan sholat. Ya. Orang ketika sholat tapi kok nggak bertambah hartanya, emang karena bukan itu tujuan sholat. Tujuan sholat itu adalah islahul ghaib, membersihkan, membenahi apa yang tak nampak dari diri kita, gitu. Ya. Makanya kita punya pijakan ya, mulai dari sekarang ya kita mesti percaya dengan hal yang gaib. Cuman jangan dikit-dikit gaib gitu ya. Jangan dikit-dikit gaib gitu. Jangan kepala pusing dikit wah sihir, bukan. Ya, jangan perut dikit-dikit sakit ada yang dia kiriman gitu ya. Ya, jangan ya. Nah ini ada satu hal kata Imam Ghazali yang menyebabkan orang itu tidak bisa melihat alam malakut atau alam gaib. Ya. Wa'lam dan ketahuilah annahu ma min ahadin tidaklah seorang pun illa melainkan wa yadkhulu fi qalbihil khatirul mustaqimu akan masuk ke dalamnya satu khatir lintasan pikiran al-mustaqim yang sifatnya lurus ya. Nah, jadi ya, setiap kita akan kemasukan yang namanya khatir ya. Apa itu khatir? Khatir itu adalah lintasan pikiran ya. Tulis di sini khatir ada 4. Khatir ada 4. Catat. Yang pertama khatirun minal haq. Ya, khatir minal haq, lintasan pikiran yang bersumber dari Allah. Apa itu khatir minal haq? Ilmun yakzifuhullahu ta'ala minal ghaibi fi qulubi ahlil qurbi wal huduri min ghairi wasitatin. Nah, khatir atau lintasan pikiran yang dari Allah adalah satu ilmu yang Allah masukkan ya, dari alam gaib ke dalam hati para orang-orang yang dekat dengan Allah dan hadir hatinya bersama Allah min ghairi wasitah, tanpa adanya perantara. Tuh ya. Jadi nggak ada perantaranya. Yang kedua, khatirun
min malakin, satu lintasan pikiran yang berasal dari malaikat. Ya. Apa itu? Wa huwallazi yahussu 'ala ta'ah, dan itu adalah bentuknya dorongan berbuat taat. Ya. Yang ketiga, khatirun minan nafs, khatir yang bersumber dari nafsu. Apa itu? Huwallazi yataqadal hududul ajilah, itulah lintasan pikiran yang menuntut kita ya mendapat mencari dunia. Yang keempat, khatirun minasyaiton, ya, lintasan pikiran yang berasal dari syaitan. Itulah yang mendorong kita melakukan maksiat. Ya. Jelas ya? Nah, yang dimaksud Imam Ghazali dalam kitab Kimia Usa'adah ini tentang khatir al-mustaqim, lintasan pikiran yang lurus, yaitu nomor 1 dan nomor 2. Ya, lintasan yang berasal dari Allah dan malaikat. Tuh, lurus tuh dia tuh. Ya. Nah, kapan munculnya khatir minasyaiton dan minan nafs? Ya. Kapan munculnya? Biasanya lagi sholat. Biasanya ya. Seringnya lagi apa tuh? Sholat. Allahu Akbar. Tiba-tiba muncul pikiran. Ya. Udah buruan sholatnya. Nasi udah matang tuh. Nah, langsung apa tuh? Langsung buru-buru. Itu namanya khatir. Ya. Maka khatir, ya, ada tingkatannya. Kalau kita lagi sholat ada tingkatannya. Yang pertama khatirun, lintasan pikiran. Ya. Kita lagi sholat, ya Allahu Akbar, tiba-tiba muncul pikiran. Nah, kalau habis kita pikiran itu kita kita renungin, namanya fikir. Dari khatirun menjadi fikrun. Ya. Contoh, Allahu Akbar. Kayaknya bulan Lebaran ini belum jalan-jalan dah ya. Nah, itu khatir tuh, satu judul. Kemudian kalau kita terusin lama-lama jadi apa? Fikir. Ya, jadi fikir. Ya. Enaknya kayaknya kemana ya? Allahu Akbar. Oh, ke Jogja enak nih, ke Malioboro. Sami Allahu liman hamidah. Oh jangan, Malioboro macet. Apalagi hari libur. Allahu Akbar. Enak ke Jakarta kali ya, ke Markazulu, wah tempatnya Ustaz Faris. Allahu Akbar. Sampailah di batas yang ketiga, azmun. Ketika dia sudah ketemu poinnya, yaudah, aneh pengen ke Jakarta aja, dah dipikirin tuh ke Jakarta terus. Nah, jadi prosesnya 3. Yang pertama bermula dari lintasan pikiran, kemudian berlari kepada perenungan, yang ketiga kepada tekad. Makanya kata ulama, kalau kita lagi sholat datang khatir, putusin khatirnya, udah. Bilang sama itu khatir, amal lintasan pikiran, udah ntar aja mikirinnya habis sholat gitu. Tapi yang seringnya kalau kita putuskan saat lagi sholat, nanti habis sholat lupa. Betul. Allahu Akbar. Oh iya, bagus juga nih kalau ngajar kitab ini, kata Ustaz Ahid begitu. Oh jangan, harus diputus khatir ini. Selesai sholat, assalamualaikum, lupa aja tuh. Dari siapa itu lintasan pikiran? Minasyaiton. Walaupun bagus, walaupun manfaat, tapi kalau lagi sholat maka itu minasyaiton. Ya, walaupun bagus. Makanya sholat khusyuk itu bukannya kita mikirin hari kiamat, bukan. Saya sholatnya Allahu Akbar, terus mikirin kiamat, sedih kita diazab nanti, nauzubillah, kemudian gini-gini, itu bukannya khusyuk. Kata guru kami, khusyuk itu adalah ketika Anda sholat, Anda sadar apa yang Anda baca. Gedein dikit bisa. Udah full ya?
Anda sadar apa yang Anda baca tuh, ya. Jadi kalau kita baca Subhana rabbiyal azim, maknanya apa? Maha suci Allah yang maha agung. Itu yang kita pikirin tuh, ya. Bukannya ya Allah ntar mati gimana ya, bukan itu, ya. Jelas? Jadi khusyuk itu bukannya kita memikirkan kematian, bukannya kita mikirin hari kiamat, tapi kita sadar apa yang kita baca. La taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kalian salat dalam kondisi mabuk sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan. Jadi banyak orang sholatnya mabuk. Apa ciri orang sholatnya mabuk? Dia ngomong tapi dia nggak sadar. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tahu-tahu lewat, tahu-tahu pikiran kita langsung siratal ladzina an'amta alaihim. Pernah nggak begitu? Baca Fatihah nih, tahu-tahu udah siratal aja. Perasaan tadi bismillahnya kagak kepikiran tuh. Bismillahnya kagak khusyuk, tapi ujung-ujungnya apa tuh? Siratal ladzina an'amta, berarti enggak khusyuk. Nah, itu semua lantaran apa? Khawatir, ya. Dijamakkan dalam bentuk jamak muanna, jamak taksir menjadi apa? Khawatir. Nah, khawatir bahasa apa? Bahasa kita. Khawatir. Apa sih khawatir? Kepikiran tuh, ya. Ya, jadi ini ya, khawatir tuh. Al-Imam Abu Hanifah suatu hari kedatangan seseorang laki-laki yang kehilangan duitnya. Jadi ini orang punya duit, ya, ditabungin sama dia. Cuman tabungnya unik. Dia gali tanah, dimasukin tuh harta ke dalam tanah, habis itu dikubur biar jangan ada yang tahu. Cuman dia lupa nandain. Waduh, kemana nih duit nih? Datang ke Imam Abu Hanifah. Orang kalau datang ke ulama nanya fikih, nanya hadis, nanya Quran, ini nanya apa? Duit. Imam, aneh mau nanya mantuk. Nanya apa? Fikih ini juga. Aneh mau nanya duit aneh. Aneh nyimpen duit di tanah, aneh kubur, aneh lupa naruhnya di mana. Imam Abu Hanifah cerdas, beliau pintar. Beliau bilang sama orang itu, ya udah bapak pulang ke rumah, nanti malam bapak sholat tahajud dari jam 12 sampai subuh. Dari jam 12 sampai subuh. Kalau belum ketemu jangan berhenti sholat, teruskan sampai subuh. Itu orang malamnya bangun di tahajud, di sholat Allahu Akbar. Selesai salam 2 rakaat, sholat lagi Allahu Akbar. Setan kan tahu, dia sholat mau nyari apa tuh? Mau nyari duitnya yang hilang tadi. Kata setan, lah ini orang udah 6 rakaat nih. Ini kalau aneh nggak kasih tahu, sampai 100 rakaat nih. Udah dah 8 rakaat aja. Dompet lu di sini, duitnya di sini nih, di sini. Pas lagi sholat, Allahu Akbar. Ih, baru ingat, belum salam langsung ditinggal. Kenapa setan kasih tahu? Karena setan nggak mau dia sholat sampai 100 rakaat. Karena kalau sampai subuh bisa 100 rakaat itu. Baru 8 udah dibisikin sama setan. Dikasih tahu nih, di sini nih letaknya gini. Ente kemarin naruhnya di sini. Pas digali ketemu. Setelah ketemu dibawa tuh harta. Ya Imam, makasih banyak. Berkat saran antum saya bisa nemu nih harta. Apa kata Abu Hanifah? Ya. Kapan ente ketemunya? Pas lagi sholat. Udah salam belum? Belum, saya langsung tinggal. Emang begitu cara kerja setan. Dia ogah banget kita banyak-banyak sholat. Sallallahu Muhammad. Itu khawatir. Ya, gitu. Pernah kejadian, saya punya murid. Ini cerita unik ya. Lagi di puncak. Mungkin ada Ustaz Kevin belum? Ada belum yang kita di puncak? Yang pertama kali? Ada, ya ada, benar ya. Ini saksi mata beliau, saksi hidup. Saya nyuruh murid saya, nanti ente ceramah ya gitu. Dia imam, tapi ntar saya suruh kultum. Mungkin lagi sholat mikirin apa tuh? Teks kultum, ntar kultum apa? Dari diri langsung sujud. Allahu Akbar. Lah jabakan minggu nih, sujud apa? Tilawah bukan. Langsung sujud. Jamaah bingung, ada yang ikut sujud,
ada yang ruku, ada yang cilinguk gimana nih. Makanya kata Nabi, kata guru kita, kalau kita pengen sholat, kelarin dulu semua urusan kita, baru apa tuh? Biar kagak ada apa? Khotir. Ya, itu ya. Ditanbih tuh dah, subhanallah, dibingung pas salah gua apaan gitu. Salahnya kagak pakai ruku, ini langsung sujud tuh. Wa bayanul haqqi ala sabilil ilham. Ya. Dan akan datang kepada hatinya penjelasan akan suatu kebenaran ala sabilil ilham, dengan jalan ilham. Makanya yang namanya kebenaran itu kadang datangnya itu berbarengan dengan informasi atau dengan ilmu ya. Ini pas guru juga mati cek itu ya. Nah. Ya, jadi kebenaran terkadang datangnya bareng sama ilmu disampaikan set ya, berbarengan dengan ilmu yang disampaikan, Allah kasih pula keyakinan dalam hati kita. Tapi kadang kebenaran itu atau keyakinan itu datang nggak bareng dengan ilmunya. Ya, kadang-kadang kita nih disampaikan ilmu sama guru nggak langsung masuk ke hati kan, tapi nunggu dulu setelah kita merenungkan baru masuk. Nah itu ya, makanya kita selalu berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah tuh ya. Wa zalika la yadkhulu min tariqil hawas, yang demikian itu tidak masuk melalui akses indra atau jalur indra kita. Ya, jadi yang namanya khotir itu nggak masuk lewat kuping. Ingat ya, khotir nggak masuk lewat kuping. Lewat mana dia? Bal yadkhulu fil qalbi. Nah, akan tetapi dia masuk langsung ke dalam hati ya. Makanya kebenaran itu ya, dasarnya yang ngasih Allah. Lewat mana tuh? Lewat hati, langsung ke dalam hati. Ya, indra itu hanya menjadi alat. La yurafu min aina ja'at, tidak diketahui dari mana datangnya. Li'annal qalba, karena bahwasanya hati min alamil malakut, itu adanya di alam malakut, alam gaib. Nah, makanya saya bilang kemarin kan, kalau kita ya melihat tadi alamul mulki, alam nyata kita, alam musyahadah, itu kan lawannya alamul ghaibi atau alam malakut. Di mana alam malakut? Pikiran kita nih, kalau alam malakut tuh di langit, enggak. Alam malakut itu ya di sini juga. Cuman yang membedakan adalah apanya? Ada dinding, ada tirai yang nggak bisa kita akses. Illa biidnillah, kecuali dengan izin Allah. Sama kayak kuburan. Ya. Alam barzakh saya mau tanya di mana? Di langit apa di sini? Di sini. Cuman beda apanya tuh? Beda tirai. Makanya baginda Rasul ketika lagi lewat satu kuburan, terdengar suara apa tuh? Teriakan dari dalam kubur. Dari mana terdengarnya? Dari alam barzakh. Kenapa kok bisa kedengaran? Karena emang di situ juga. Kenapa kita nggak bisa ngelihat atau ngedengar langsung? Karena kita terhijab dengan hijab alam barzakh tadi. Gitu. Jadi yang membedakan cuma hijabnya doang. Sama juga di situ juga. Bahkan dalam satu kitab saya pernah baca, Sayyidah Aisyah suatu hari melihat baginda Rasul pulang dari luar. Kemudian Sayyidah Aisyah melihat Rasul bajunya basah, padahal nggak hujan hari itu. Dan Rasul tahu ternyata Sayyidah Aisyah melihat hujan bukan di alam nyata, bukan di alam syahadah, tapi di alam malakut, di alam gaib. Nah, di alam itulah malaikat hidup. Gitu. Mereka bisa lihat kita, di alam kita nih mereka bisa lihat kita, tapi kita nggak bisa lihat mereka, di alam mereka nggak bisa. Ya, tuh. Persis kayak orang di satu kaca ya, yang kacanya itu cuman apa tuh? Cuman satu arah ya gitu. Yang di dalam bisa ngelihat yang keluar, yang keluar nggak bisa lihat yang dalam. Gitu. Itu gambaran alam malakut.
Ya. Nah, tapi ada nanti orang yang bisa tuh mengakses itu adalah apa? Orang yang hatinya sudah bersih, orang yang pandangan basirohnya tajam, mereka bisa melihat ke alam malakut itu. Dan sumber informasi, sumber ilmu yang sebenarnya itu di alam sana, bukan di alam sini. Ya gitu. Wal hawasu makhluqatun lihadzal alami. Adapun indra itu diciptakan untuk ya alam ini, yaitu alamul mulki. Tuh. Jadi hati itu di alam malakut, indra kita di alam mulki. Hati itu di alam gaib, indra kita di alamus syahadah. Falidzalika yakunu hijabuhu an mutala'ati dzalikal alam. Oleh karena itu munculnya hijab dari mengetahui akan alam tersebut. Idza lam yakun farigan min syughril hawas. Jikalau seandainya hati itu ya tidak kosong daripada kesibukan indra kita ya. Jadi kalau indra kita terlalu sibuk, mata terlalu sibuk, telinga terlalu sibuk, maka kita nggak bisa mengaktifkan mata hati ya. Kayak samalah kita punya apa, handphone. Kalau seandainya lagi crowded nih, lagi penuh orang pada pakai handphone semua, pada pakai internet semua, lemot ini. Maka siapa yang bisa mengakses alam gaib? Orang yang tidak sibuk anggota tubuhnya. Makin kosong kita punya anggota tubuh dari kesibukan, mulut nggak banyak ngomong, mata nggak banyak lihat yang haram, telinga nggak banyak dengar yang haram, maka insya Allah kita bisa mengakses itu. Maka awal kemunculan kita bisa mengakses bagian dari alam gaib, yang nomor satu, muncullah firasat yang kuat. Itu nomor satu. Sebelum kita mendapatkan informasi yang jelas, muncul dulu firasat yang kuat. Selalu firasatnya benar gitu. Pernah gak ngalamin begitu? Jadi sebelum kita mendapatkan informasi yang jelas dari alam gaib tadi, maka muncul apa? Firasat. Ya, muncul firasat. Sehingga itu Nabi Muhammad SAW bersabda, ittaqu firasatal mu'min. Ittaqu firasatal, hati-hati dengan firasatnya orang beriman. Fa innahu yanzuru binurillahi azza wajal. Fa innahu yanzuru binurillahi azza wajal. Ya, tuh. Hati-hati sama firasat orang mukmin. Ya. Jadi sebelum kita dibukakan muka syafa sama Allah, dikasih dulu apa? Firasat. Firasat aneh nggak enak nih, bener kejadian. Firasat aneh nggak enak nih, bener kejadian. Itu namanya firasah. Awal mukasyafah firasah. Ya. Jelas? Awal mukasyafah firasah, feelingnya kuat. Gitu. Nah, orang bisa berfirasah itu kalau seandainya apa? Kalau seandainya udah kosong daripada kesibukan indera tadi. Ya. Nah, saya pernah baca satu kisah dalam kitab Manaqib Imam Syafi'i. Suatu hari Imam Syafi'i dengan gurunya, nama gurunya namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini gurunya Imam Syafi'i jalur Abu Hanifah. Jadi kan Imam Syafi'i lahir di hari itu juga Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah. Nah, Abu Hanifah punya murid dua yang terkenal. Yang pertama namanya Abu Yusuf, yang kedua namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini ya, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani gurunya Imam Syafi'i. Pun sama, punya ilmu firasah seperti Imam Syafi'i. Suatu hari nih guru murid lagi main tebak-tebakan ame gurunya Imam Syafi'i. Lewatlah ada orang, kata gurunya, ya Syafi'i, menurut ente ini tukang kayu apa tukang besi? Kata Imam Syafi'i, oh ini tukang kayu ini. Kata gurunya, oh bukan, tukang besi ini. Ah masa? Ayo coba kita ditanya. Mas, sini mas. Mas tukang besi apa tukang kayu? Dulu saya tukang kayu, sekarang saya tukang besi. Gitu. Apa pelajarannya? Ya, bener gak Imam Syafi'i?
Benar gak gurunya Muhammad bin Hasan Syaibani? Benar. Namanya mukasyafah kadang-kadang yang dilihat yang di masa sekarang, kadang yang dilihat yang di masa yang akan atau yang telah lalu itu. Ya. Makanya kita jangan bersandar dengan itu. Bisa jadi firasat kita salah, bisa jadi pandangan kita salah, karena bisa jadi yang kita lihat rekaman 10 tahun lalu. Makanya ulama tidak bersandar dengan kasyaf. Ingat ya, ulama manapun tidak ada yang bersandar dengan kasyaf, nggak ada. Mereka tahu misalnya nih, besok bulan suci Ramadan, lewat ilmu kasyafnya, mereka nggak bersandar. Kenapa? Standar untuk menentukan Ramadan, faman syahida minkumus syahra falyasum. Standarnya Quran, standarnya hadis, bukan standarnya ilmu mukasyafah, bukan itu. Ini kesalahan orang sekarang, bersandar sama itu. Ya. Kenapa? Nggak ada ilmu kasyaf itu menjadi sandaran hukum, nggak ada dari zaman dulu sampai sekarang. Walaupun ulamanya kasyaf. Imam Abu Hanifah itu kurang kasyaf apa? Yang kemarin kita kisahkan, beliau bisa tahu maksiat orang dari mana? Dari air. Abu Hanifah punya murid tadi, namanya Abu Yusuf. Abu Yusuf ini orang miskin. Saking miskinnya lagi ngaji sama Abu Hanifah, kata bapaknya, "Sob," nih bahasa kita, "lo jangan ngaji dah, lo kerja aja kayak bapak nyari duit." Ada gak santri yang begitu punya orang tua? Lagi enak-enak ngaji disuruh pulang, "Nah, kamu gak usah ngajar, nah, urat kamu urat dagang," gitu. Engkong kamu tuh dulu semuanya dagang, lu mau jadi kiai ngapain begitu. Akhirnya apa? Imam Abu Hanifah luar biasa, dia ngomong sama orang tuanya, "Wahai bapak, ini Abu Yusuf saya biayain, saya ongkosin sampai jadi ulama." Tuh hebatnya orang kaya kalau jadi ulama, duitnya banyak buat pendidikan, buat umat, buat dakwah. Abu Yusuf belajar, bukannya bayar malah dibayar. Ajib gitu. Bukan bayar malah dibayar. Kayak ada kuliah di mana tuh, di Lipia kalau nggak salah ya, Jakarta. Itu kuliahnya dibayar itu. Ya. Ini Abu Yusuf dibayar. Ya. Saking kayaknya Abu Hanifah. Kenapa? Abu Yusuf potensi besar menjadi ulama. Dilihatnya sama gurunya, ini bakal jadi ulama. Ketika Imam Abu Hanifah mewariskan semua harta bendanya buat murid-muridnya, ada yang dibagi sorbannya, ada yang dibagi jubahnya, ada yang dibagi kitabnya. Abu Yusuf nggak dibagi apa-apa. Illa satu kalimat. Apa kata gurunya? Sperma kelelawar. Kepanjangan ya. Kelelawar sama dengan sperma manusia. Ini cuman dikasih warisan satu kalimat. Tuh. Yang kedua, ya Yusuf, nanti engkau akan makan makanan raja, namanya faluzaj. Namanya kuenya apa? Faluzaj. Ada kue di zaman itu mahal banget, makanan para raja. Nanti Yusuf ente akan makan itu. Tuh luar biasa kalimatnya nih dari gurunya. Abu Yusuf nggak paham apaan maksudnya nih. Orang mah dibagi kitab, dibagi buku dan dibagi ini, dia cuma dikasih tahu doang, entar ente akan makan makanan yang enak. Ternyata subhanallah, Abu Hanifah meninggal dunia tahun 150 Hijriah. Hiduplah Abu Yusuf. Ya, suatu hari raja mengalami satu peristiwa yang sangat luar biasa, geger satu istana. Kenapa? Istri raja selingkuh katanya. Istri raja selingkuh. Tahu dari mana? Ditemukan ada sperma laki-laki lain di kasur istri raja. Wah, geger. Dipanggil ulama-ulama. Iya raja, dia selingkuh. Iya raja, ini sperma laki-laki cowok nih. Abu Yusuf, panggil Abu Yusuf. Dipanggil Abu Yusuf. Diingat omongan gurunya. Apa kata gurunya? Sperma kelelawar sama dengan sperma manusia. Dilihatin di celah-celah kamar istri raja ada lubang-lubang angin. Oh, bisa jadi kelelawar masuk lewat sini. Raja, saya mau bilang istri raja tidak berselingkuh.
Loh kok bisa? Itu ada sperma di kasurnya. Itu bukan sperma manusia. Kata guru saya, Imam Abu Hanifah, mic-nya mati. Ya. Ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya. Nah, ya kata Imam Abu Yusuf, sperma kelelawar sama dengan sperma apa? Laki-laki. Ya, sperma manusia. Nah, Raja girang. Alhamdulillah. Bener nih. Jadi ini bukan istri saya selingkuh. Bener Raja. Ini istri Raja nggak selingkuh. Yaudah. Abu Yusuf, mulai sekarang ente saya angkat menjadi hakim saya, penasehat saya. Diangkat jadi apa? Jadi watim pres raja. Tuh. Sejak saat itu Abu Yusuf hampir tiap saat makanannya apa tadi tuh? Faluz. Makanannya orang besar, para raja itu. Bener gak tebakannya Abu Hanifah? Itu yang namanya mukasyafah. Basirohnya kuat tuh. Ya. Nah, jadi kembali lagi tadi ya tuh. Kita jangan menafikan adanya ilmu ini. Ya, gitu. Nah, tapi Abu Yusuf ini kasihan. Kasihannya apa? Karena menjadi ulamanya penguasa, dibenci masyarakat. Ini mah ulama pemerintah begitu kalau kata kita sekarang kan. Ya. Ini mah ulamanya Prabowo ini. Ustadznya Jokowi ini. Orang kesel sama dia itu. Jadi jangankan sekarang, dari zaman dulu orang udah paling gak demen sama ulama penguasa gitu. Maka jangan pernah berniat jadi ulama pemerintah ya. Tuh. Ngajar boleh, tapi jadi orang mereka jangan. Al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi, malam yukhalid bihi sultan, selama belum bergaul sama penguasa masih pewaris nabi. Udah bergaul belum tentu jadi pewaris nabi. Tapinya Abu Yusuf walaupun masuk ke pemerintahan, beliau namanya murid wali. Ya, murid wali. Kata Syekh Abdullah Syarani, kalau imam 4 mazhab bukan wali, maka nggak ada wali di muka bumi ini. Apa karomahnya? Karomahnya Imam Syafi'i. Itu fikihnya masih ada sampai sekarang. Itu karomah itu. Di tengah-tengah ulama mazhab pada mati, nggak meninggalkan ilmunya, nggak meninggalkan murid, habis semua mazhabnya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Maliki, Hanafi masih ada mazhabnya. Itu karomah dari Allah. Nah, Abu Yusuf di akhir hayatnya, bahkan ketika meninggal, nggak ada satupun orang yang mau nyolatin. Satupun orang nggak ada. Ya. Tapi subhanallah, ada seorang wali di zamannya namanya Imam Ma'ruf Al-Karhi. Nanti silakan cari. Siapa Ma'ruf Al-Karhi ini? Ini yang terkenal doanya mustajab, dikabulkan oleh Allah kayak kilat. Baru angkat tangan mustajab, angkat tangan mustajab. Itu Ma'ruf Al-Karhi, seorang waliullah besar di zamannya. Ketika Abu Yusuf nggak ada yang mau nyolatin, Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi diperintahkan sama Allah untuk menyolatkan Abu Yusuf. Kenapa? Karena Abu Yusuf walaupun dibenci masyarakat, tapi tetap dicintai Allah. Ya. Makanya kita jangan suuzon dulu sama ulama-ulama yang merapat ke istana. Belum tentu ulama pemerintah, belum. Bisa jadi mereka zahirnya doang bareng mereka, tapi hatinya enggak. Kalau semua ulama di luar pemerintah, terus yang ngatur pemerintahan di kalangan ulama siapa? Terus yang bisikin baik presiden siapa? Terus yang nasihatin para menteri pejabat siapa kalau bukan ulama? Kalau semua di luar pemerintahan, istana kosong, nggak ada ulama. Gitu ya. Makanya kita jangan antipati dulu sama ulama yang masuk apa tuh? Pemerintahan tuh ya. Tapi ada cirinya loh ya. Ulama yang benar-benar ikhlas ame ulama-ulamaan. Ya. Apa? Ittabi'u man la yas'alukum ajra wahum muhtadun.
ikutilah orang yang tidak meminta upah. Ya, jadi kalau kita pengen lihat ulama beneran tuh, lihat bagaimana dakwah mereka. Mereka ngemis-ngemis gak? Narip-narip gak? Itu. Kalau mereka ngemis-ngemis harta dari orang kaya, menjilat orang kaya biar dapat harta, bahkan menarif dakwahnya itu, maka itu ciri ulama dunia. Jauhin yang begitu. Boleh ente ambil ilmunya, tapi jangan diikutin. Kenapa? Pasti nyasar. Tapi ilmunya boleh kita ambil? Boleh, silakan ambil. Tapi jangan diikuti jejak langkahnya, karena bisa jadi salah. Nah, kemudian faslun, mata yutaliul qalbu alamal malakut, kapan hati bisa melihat alam malakut atau alam gaib? Kapan ya? Wala tadhunnanna, dan janganlah kau mengira sedikit pun anna hadhihi taqata, bahwasanya kemampuan penglihatan ini, tanfatihu bin naumi wal mauti faqat, itu dapat terbuka lantaran tidur dan mati saja. Nah, semalam kita bahas tuh kan, pandangan kita bisa menjadi pandangan yang benar kapan? Yang pertama pada saat tidur. Makanya kita ketika lagi tidur bisa ngelihat hakikat. Yang kedua ketika sudah mati. Sebenarnya tidur sama mati kan sama, bener gak? An-naum akhul maut. Apa? An-naum akhul maut, apa artinya? Tidur itu adalah saudaranya mati. Ya. Apalagi orang yang bulan Ramadan dari tidur dari habis subuh sampai setengah 6 maghrib. Itu namanya apa? Latihan mati. Latihan meninggal namanya itu. Ya. Nah, kata Imam Ghazali, jangan Anda mengira bahwa terbukanya pandangan itu hanya pada saat tidur dan mati saja. Enggak. Bal tanfatihu bil yaqazah, bahkan terbukanya pandangan itu kapan? Bil yaqazah, pada saat kita terjaga tuh. Jadi bisa juga orang bisa melihat yang gaib dalam kondisi terjaga. Ya. Makanya semalam saya bilang kan, orang yang ngelihat jin umumnya kalau benar itu ngelihatnya antara tidur sama terjaga. Tapi ada orang yang memang dia bisa ngelihat jin dalam kondisi terjaga. Ini lebih tinggi lagi makomnya. Kalau kita nih umumnya begitu. Makanya kalau ada orang biasa ngelihat jin langsung, indikasi orang itu kesurupan jin juga. Tapi kalau ada orang soleh, para wali, para nabi, mereka bisa ngelihat jin langsung walaupun dalam kondisi apa? Terjaga. Liman akhlasol jihad warriyadoh, siapa yang bisa melihat itu di alam nyata? Orang yang sudah jihad melawan hawa nafsu, orang yang riyadoh, sudah melatih mendidik nafsunya. Wa takhallasa min yadi syahwati, dia telah terbebas dari penguasaan syahwat dan emosi, wal akhlaqil qabihati, dan akhlak tercela, wal a'malir radiah, dan perbuatan-perbuatan yang jelek. Tuh syaratnya itu. Dia udah nggak lagi dikuasai nafsu, udah nggak lagi dikuasai emosi, udah ntar Allah bukakan bisa melihat secara di alam nyata, ya. Sebagaimana para nabi. Ya. Ada kisah unik, orang kalau makin tinggi ujiannya makin gede. Kata ulama nih, setan kalau orang ini imannya masih lemah, dia hanya yuwaswisufi, dia hanya membisikkan. Itu setan, ya. Jin yang jahat kalau sama orang yang imannya lemah, dia nggak perlu menampakkan diri, dia cukup bisikin orang itu biar tersesat. Tapi jin kalau tahu ini musuhnya orang yang luar biasa, para nabi, para wali, mereka akan menampakkan wujudnya. Iblis tuh. Tapi kalau ketemunya sama yang ciri-ciri kayak kita mah kadang-kadang nggak usah digodain, nyemplung sendiri. Bener gak? Ya, kenapa itu? Kayak orang zaman sekarang kan ya. Kata orang sekarang, gara-gara setan nih. Dikit-dikit setan protes. Gua mulu salah gitu. Karena bisa jadi bukan gara-gara setan, gara-gara diri kita
makin tinggi derajat seseorang, godaannya, ujiannya makin nampak, setannya nongol. Makanya ketika Nabi lagi di Mekah sebelum Nabi hijrah, iblis muncul gitu. Iblis muncul dalam sosok ngapain? Ngasih saran sama orang-orang kafir Quraisy. Kata iblis, bagaimana kalau seandainya Muhammad kita bunuh bareng-bareng, semua kabilah ikut nusuk, maka kabilah Quraisy nggak bakal belain Muhammad. Kenapa? Karena lawannya semua kabilah, semua orang kafir setuju. Siapa yang ngomong tuh? Iblis. Berwujud apa enggak? Berwujud. Kenapa? Lawan Nabi Muhammad. Jadi semakin besar musuh, ya, semakin dahsyat musuhnya iblis, iblis makin terang-terangan ngelawan dia. Gitu ya. Makanya kalau kita sekarang ujian kita nggak besar, kenapa? Ya iblisnya baru bisikin gitu doang udah kalah. Gitu. Faida jalasa fi makanin khalin, kalau ada orang duduk di tempat kosong, ya di ruangan tertutup kosong. Wa atola tariqal hawas, dan dia itu ya mengosongkan akses indranya, dia merem, dia nggak dengar sesuatu. Wa fataha ainal batini wasami'ahu, dan dia itu buka, ya, dia punya mata batin, dia fokus hidupkan hati dan dia mendengarkannya. Wa ja'alal qalba fi munasabati alamil malakut, dia jadikan hatinya itu fokus menghadap alam gaib atau alam malakut. Jadi didiam begini di kamar, matanya ditutup, kupingnya ya nggak fokus dengan yang luar, dia hanya fokus membuka hati, ya, untuk mengakses alam gaib, alam malakut tadi. Wa qala daiman, dan dia terus berkata apa? Allah, 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 biqalbihi, dengan hatinya, duna lisani, tapi bukan lisannya, ingat ya. Jadi ngucapin Allahnya di mana? Di hati. Allah, Allah, Allah tuh, ya. Nah, tapi ada tapinya nih. Kalau mau zikir nih, kata guru saya, roh kita ketika berzikir itu bisa diculik sama jin. Diculik sama jin. Diajak roh kita ke alam jin. Sehingga yang kita lihat nanti dalam penampakannya itu adalah alam jin, bukan alam malakut. Nah, cara untuk menghindari daripada itu, kita baca dulu tawassul. Baca apa? Tawassul. Kita sebut nama guru-guru kita. Al-Fatihah kepada Rasulullah, keluarganya, zuriyahnya. Al-Fatihah untuk guru-guru kita, termasuk ulama-ulama kita. Kenapa? Karena nanti ketika jin hendak masuk ke dalam kita, dia akan terpental dan terbakar karena perlindungan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila an yasira la khaira ma'ahu min nafsihi, ya, sampai dia itu ya menjadi bahwasanya la khaira ma'ahu, ya, tidak ada kebaikan pada dirinya, wala minal alam, juga tidak ada pada alam, wa yabqa la yara syai'an illallah, dan tersisalah dia tidak melihat sesuatu kecuali hanya Allah yang dilihatnya. Jadi dia udah nggak lihat dirinya siapa, dia nggak lihat dirinya pengen apa, yang dilihat cuman Allah saja. Allah, Allah, Allah tuh. In fatahat tilka tokoh, maka nanti akan terbuka penglihatan itu. Nah, Imam Ghazali ketika nulis ini bukan teori, hadirin. Imam Ghazali ketika nulis ini beliau sudah merasakan. Cuman untungnya Imam Ghazali kan ahli ilmu. Makanya nih, kita kalau mau begini, belajar dulu yang benar. Ya. Belajar dulu. Jangan sampai kita langsung pengen tahu alam yang gaib, alam nyata aja belum kelar sama kita. Pengen belajar ilmu gaib, ilmu nahwu aja belum hatam. Imam Ghazali semua udah dihatamin. Maka ketika ilmu zahir udah dikuasain, baru ilmu batin, begitu. Dan untuk mencapai kesempurnaan emang mesti masuk ke batin. Gitu. Tapi jangan lupa ilmu zahir dulu, fikihnya dulu. Ustadz, kapan kita bisa ngamalin ini? Ntar dah 40 tahun umur kita. Udah 40 tahun sini. Ntar dah gitu. Dulu nih saya punya guru, masya Allah, orang soleh.
Saya ketika guru saya meninggal, guru saya mewariskan ilmu ini. Ada satu buku, ada bukunya. Bukunya tipis segini kurang lebih. Kemudian saya ngimpi, di mimpi saya tuh saya dikasih buku. Pas di alam nyata ternyata emang bukunya sudah disiapkan sama guru saya. Saya tanya guru saya yang lainnya, guru, saya dapat ngimpi, saya dikasih kitab ini, saya disuruh nerusin guru saya. Apa kata guru saya yang satu? Wiridan lu bukan ini wiridan orang tua. Wiridan lu nahu sorob jurumiyah gitu. Itu tahun 2010 kalau nggak salah. Di tahun itu juga saya mulai belajar lagi, dalamin lagi. Alhamdulillah, selamat kita. Karena banyak orang yang nggak selamat gara-gara apa? Mereka fokus ke alam gaib, lupa alam nyata. Mereka fokus dengan ilmu-ilmu yang begini, tapi nggak belajar ilmu alat, ilmu usul, ilmu fikih. Sehingga dolu wa adolu, sesatnya. Dan paling puncaknya nanti mereka akan merasa Tuhan, mereka merasa dirinya nabi, mereka merasa dirinya rasul. Jadi bikin aliran apa tuh? Sesat. Ya. Jadi kita nih disuruh mengakses alam gaib buat apa? Buat meningkatkan keyakinan. Ya, ingat ya. Sekarang kita udah yakin nih. Biar tambah yakin bagaimana? Akses alam itu sebagaimana para nabi. Nanti kita jelaskan bagaimana nabi. Wa absara fil yaqadha alladhi yubsiruhu fin naum. Kemudian dia bisa melihat di alam nyata sebagaimana apa yang dilihat di alam tidurnya. Fatadharu lahu arwahul malaikah, maka ruh-ruh malaikat nampak pada dirinya. Tuh subhanallah. Ya, ruhnya malaikat nampak. Pada saat kapan? Pada saat orang tersebut ya itu sudah terbuka pandangannya di alam nyata. Wal anbiya, ruhnya para nabi. Saya mau tanya, ketika Nabi lagi Isra, ya. Nabi ngelihat ruhnya para nabi nggak? Rasul melihat ruhnya para nabi yang lain nggak? Ngelihat. Di mana ngelihatnya? Di Masjidil Aqsa. Sholat berjah. Pertanyaan kita, itu yang Nabi lihat jasad apa ruh? Berarti bisa nggak manusia melihat ruh? Bisa, itu Nabi melihat ruh. Ketika Rasul lagi duduk bersama sahabatnya, tiba-tiba datang sepupunya Ja'far At-Tayyar, Ja'far bin Abi Thalib yang tangannya putus gara-gara megangnya bendera. Datang, ruhnya kelihatan. Ya. Tapi sekali lagi ya, ini bukan kita bukan ya. Jangan-jangan ntar pulang dari sini Fayat bilang, saya ngelihat ruh Ustaz tadi, saya lihat malaikat. Buruan kasih paracetamol. Udah kebanget panas tuh. Ini bukan gitu ya. Nanti mungkin wallahu alam. Tapi ini Imam Ghazali jelaskan, manusia punya potensi melihat malaikat kalau sudah terbuka di punya mata hati. Gitu. Wassuwarul hasanah al jamilah, dia akan melihat gambaran yang bagus, yang indah. Wan kasyafalahu malakutus samawati wal ard, dan terbukalah bagi dirinya kerajaan Allah di langit dan di bumi. Wa ra'a ma la yumkin syarhuhu, dan dia bisa melihat apa yang tidak mungkin dijelaskan. Ingat, tidak mungkin dijelaskan. Ustaz bagaimana ngelihatnya? Susah dah gue jelasin dah. Sama kayak anak kecil, kata Imam Ghazali, nanya ame abahnya, "Bah, emang kawin enak, Bah?" Abahnya bilang enak. Enaknya kayak apa coba? Enak deh kayak permen. Emang enak saat kayak permen? Kata Abu, emang enak kayak permen. Anak kecil taunya kalau permen enak kayak permen. Orang tua bilang enaknya kayak permen, makan permen. Emang bentar nikah enaknya kayak makan permen, Ustaz Kevin? Nah, kalau makan permen, Ustaz Samsul kasih permen 10 biji tuh nih, rasainlah sebelum kawin permen enak gitu lah. Enggak, seenak-enaknya permen nggak bisa menandingi nikmatnya menikah. Sama ya, nggak bisa dijelaskan bagaimana ketika mereka menyaksikan alam yang sangat-sangat indah dari alam malakutnya Allah ya. Jadi nggak bisa dijelaskan, wala wasfuhu, nggak bisa disifatkan ya. Oh alamnya enak, langitnya bukan biru, misalnya langitnya putih atau apa gitu ya, susah dijelaskan. Karena nggak semua keindahan dapat dijelaskan oleh kata. Makanya gini, kenapa sih Nabi Muhammad nggak boleh dilukis? Saya mau tanya, mana Nabi manusia bukan?
Bisa kelihatan nggak? Keindahan Nabi itu disifatkan sama sahabat, ya. Itu ka'anna syamsya tajri ala wajhi. Seakan-akan indahnya wajah Rasul, seakan-akan matahari mengelilingi wajahnya. Maksudnya apa? Bersinar wajahnya Rasul. Seandainya Rasul dilukis, maka lukisan seindah apapun tidak akan bisa menandingi keindahan keaslian wajah Rasul. Makanya nggak boleh dilukis, gitu. Nah, tapi Nabi punya apa? Ngasih kesempatan buat kita, orang yang pengen melihat Nabi, silahkan bermimpi aku, kata Nabi. Faqad ro'ani, maka sungguh orang yang mimpi bertemu dengan aku, sungguh dia telah melihat aku. Bahkan dalam hadis, cuman hadisnya lemah. Man ro'ani fil manam fasayaroni fil yaqzah. Siapa yang melihatku di alam mimpi, maka kelak dia akan melihatku di alam nyata. Cuman hadisnya agak lemah. Tapi kalau seandainya pun benar, itu memang kenyataan. Ya. Beberapa aulia solihin banyak melihat Nabi di alam nyata, dalam bentuk ruh. Dalam bentuk apa? Ruh. Mereka bisa melihat ruhnya Nabi hadir. Gitu. Nah, makanya yang biasa aja kan, yang umum kan melihat Nabi di alam apa? Mimpi. Tapi kalau sudah terbuka, dia punya basirah, sudah bisa mengakses alam itu secara nyata dalam kondisi terjaga, maka dia akan melihat ruh dan malaikat. Tuh. Dikatakan dalam sebuah hadis, zuiyat lil ardu, dilipat bumi buat saya. Nih Rasulullah, bumi dilipat. Faraitu masyariqaha wa magharibaha, aku lihat langsung dengan mata kepalaku akan bagian timur bumi dan barat bumi. Makanya Nabi kan pernah mengeluarkan hadis tentang yang terjadi di belahan dunia lain. Kenapa? Karena bumi dilipat oleh Allah. Dia bisa melihat sesuatu dari jarak apa? Jauh. Sebagaimana yang dilihat oleh kemarin siapa? Sayyidina Umar. Ketika beliau mengutus pasukan perang, dia lihat itu pasukan di depan matanya. Gitu. Itu namanya mukasyafah. Emang Ustadz perlu kita mengetahui alam gaib atau alam malakut? Ini disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard. Nah, sebelumnya Nabi Ibrahim, dalam kisah Nabi Ibrahim sudah yakin sama Allah, beriman sama Allah, tapi Nabi Ibrahim minta pembuktian kepada Allah. Apa ayatnya? Apa ayatnya, masih ingat ayatnya? Rabbi arini kaifa tuhyil. Rabbi, wahai Tuhanku, arini, perlihatkanlah kepadaku, kaifa tuhyil maut, bagaimana kau menghidupkan yang mati. Apa kata Allah? Awalam tu'min, ente enggak beriman sama aneh ya Ibrahim? Enggak. Walakin liyatma'inna qalbi. Jadi kita ini percaya betul sama Allah, percaya alam gaib, tapi ada rasa penasaran, ya Allah, kayak apa sih malaikat? Kayak apa sih alam ruh? Begitu. Kayak apa sih engkau menghidupkan yang mati? Meningkatlah Nabi Ibrahim, kata ulama, dari ilmu yakin menuju apa? Ainul yakin. Apa yang sudah dia ketahui secara yakin meningkat apa yang dilihatnya secara yakin. Ya. Antum yakin nggak? Saya ini dulu kuliah. Yakin nggak saya kuliah? Yakin. Pernah lihat ijazah saya nggak? Belum. Ijazahnya Jokowi udah lihat belum? Belum juga. Saya juga belum lihat juga. Sekarang percaya nggak saya punya ijazah? Percaya nggak? Beda nggak percayanya ente yang belum lihat ijazah saya sama yang udah pernah lihat? Beda. Lebih kuat yang mana? Yang udah lihat. Sama begitu juga keyakinan para nabi. Nabi bukan nggak percaya, aneh pengen tambahin keyakinan aneh. Ya Allah. Sampai Allah bukakan nih dalam sini, wa kadzalika nuri, begitu juga kami perlihatkan kepada Ibrahim kerajaan alam malakutnya Allah. Sampai Nabi Ibrahim pun nggak langsung dapat akses, enggak. Nabi Ibrahim diperlihatkannya setelah diminta sama Allah, itu dibukain aksesnya sama Allah tuh, gitu. Ya.
Jadi pun sama kita. Cuman kembali lagi tadi ya, kita belajar dulu, kita pelajari teorinya dulu, biar nanti kita kagak kaget. Tuh kan orang kalau tahu-tahu langsung diajarin kaget nih, apa ini gitu, biar nggak salah. Ya. Lianna ulumal anbiya alaihimussalam kulluha kanat min hadha tariq. Karena semua ilmunya para nabi diperoleh dengan jalan ini, jalan ilham, langsung ke hati, nggak pakai ngaji. Para nabi, bener gak? Nabi ngaji di mana nabi? Nggak ngaji nabi. Nih, satu hari, coba ada yang bisa baca? Laisa minal birri asyam fis safar. Ya. Tapi Nabi pernah baca gini, laisa minam birrim amsiyam fim safari. Saya pernah dengar ya, laisa minam birrim amsiyam fim safari. Kok bisa Nabi bicara seperti itu? Nabi belajar nahu di mana itu Nabi? Nabi kan nggak belajar, kok bisa mengetahui kiroat lain? Wadduhe itu dari mana wadduhe? Orang Betawi. Nabi yang mengajarkan, Nabi berguru sama siapa yang bisa tahu wadduhe? Allah yang mengajarkan langsung kepada Nabi lewat jalur hati. Jadi ilmunya nggak dari sini, nggak, langsung masuk. Begitulah ilmunya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh. Kita bisa nggak begitu? Bisa, cuman kaget lagi ntar itu kan. Ada beberapa anak-anak kiai di pesantren itu nggak pernah ngaji. Kadang kalau lagi ngaji ditidur, tapi giliran ujian lulus. Ya. Jadi gini nih kata guru saya. Nih, pentingnya kita mencari bibit bagus. Ilmu yang antum pelajari, ya, itu sebenarnya bukan berasal dari luar. Tapi ilmu yang kita pelajari berasal dari mana? Dalam. Ibarat Google Play Store. Ibarat apa? Kita kalau nyari Google Play Store itu udah ada gak di HP kita? Tinggal apa tuh? Tinggal download. Sama ilmu di hati kita, tinggal kita download. Makanya banyak orang dapat ilmu laduni. Kenapa? Bukan laduni dari luar, bukan. Ilmunya sudah ada, cuman di-download sama dia. Makanya tugas guru dalam beberapa kitab yang saya pernah baca, tugas guru bukan mengajarkan ilmu, tapi apa? Mengeluarkan potensi dalam diri antum semua. Ya. Makanya umumnya kalau anak kiai jadi apa? Kiai kenapa? Bapaknya udah install di dalam tubuh anaknya itu. Gitu. Maka cari bibit yang baik, carilah istri-istri yang orang soleha, yang rajin belajar, yang rajin ilmu. Kenapa? Anak yang lahir dari rahim mereka tinggal diinstal doang. Makanya lebih gampang belajar ilmunya. Jadi ilmu itu sudah terinstal di dalam diri kita. Qala subhanahu wa ta'ala wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebutlah nama Tuhanmu, ya, wa tabattal, dan beribadahlah kepadanya tabtila, dengan sebenar-benarnya. Maknahu apa maknanya? In kita an kulli syai'in, kita harus memutuskan dari segala sesuatu. Maksudnya kalau totalitas itu putusin hubungan kita dari segala sesuatu. Cuma ada cumannya. Jangan salah paham. Banyak orang belajar ini dia fokus ibadah, nggak kerja, salah. Ya. Nggak ngurusin keluarga, salah. Orang fokus ibadah bukannya dia tinggalkan keluarganya, tapi dia itu kerjakan ibadah sambil mengurus keluarganya. Wal ibtihal ilaihi subhanahu wa ta'ala bil kulliyah, dan dia itu menghadap Allah, memohon kepada Allah dengan segenap hatinya. Wa huwa tariqus sufiyati fi hadzal zaman, ini adalah metodenya para sufi. Nah, jadi metodenya para sufi untuk mencari ilmu, mereka perbanyak ibadah. Sebagaimana kisah kemarin, apa, orang yang dawamul wudu, dia pengen belajar kimia, tapi yang dikerjakan apa? Banyakin ibadah.
Nah, itu metodenya para sufi. Nah, kalau kita nih orang yang belajar, amma thariqut ta'lim, metodenya orang-orang yang ngajar, yang belajar, fahuwa thariqul ulama, metodenya ulama. Makanya mohon maaf nih, kalau kita lagi nyantri jangan wirid mulu. Ya, di masjid duduk wirid sampai sore, ngaji kagak, belajar kagak, salah itu. Kita ini metodenya metode ulama. Ngapain? Ngaji. Pagi ngaji, siang ngaji, sore ngaji, malam ngaji. Karena ngaji juga itu merupakan mujahadah riyadhah. Wa hadhihi darajatul kabirah, dan ini merupakan tingkatan yang besar, mukhtasaratun min thariqin nubuwah, yang diringkas dari jalannya para nabi. Wa kadzalika ilmul auliya, begitu juga ilmu para wali, li'annahu waqa'a fi qulubihim bila wasitah min hadratil haq, karena ilmunya para wali langsung masuk ke hati tanpa perantara dari guru, dari tanpa perantara, dia langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pun sama, jangan kita telan mentah-mentah omongan begini, ntar kita wirid doang, zikir doang, nggak belajar. Enggak begitu. Imam Ghazali yang nulis ini belajar nggak? Belajar. Syekh Abdul Qadir Jilani belajar nggak? Belajar. Tahu nggak mazhabnya Syekh Abdul Qadir Jilani apa? Hambali. Syekh Abdul Qadir Jilani yang dibaca sama orang Indonesia nih, kepada Tuhan Syekh Abdul Qadir Jilani, mazhabnya Hambali. Imam mazhab, beliau bermazhab, beliau nulis kitab namanya Al-Ghunyah. Jadi jangan kita kira para aulia nggak belajar, nggak belajar juga. Cuman memang nih, ya, kalau mereka itu ilmunya sudah luas, tinggal memperbanyak zikrullah. Kama qala subhanahu wa ta'ala, atainahu rahmatan min indina, kami datangkan kepadanya, kepada Nabi Allah Khidir, rahmatan, satu rahmat, min indina, dari sisi kami, wa 'allamnahu min ladunna ilma, kami ajarkan kepadanya dari sisi kami ilmu. Nah, ini nih kalimat rahmatan atau kalimat ilma ini menggunakan tanwin. Kenapa Ustadz kok pakai tanwin? Karena tanwin dalam bahasa Arab itu bukan hanya menunjukkan nakiroh, tapi bisa jadi yang pertama iradatul wahdah, menunjukkan makna tasatu. Kalau saya bilang gini, ya, ja'a rajulun, apa maknanya? Telah datang satu orang laki-laki. Pakainya apa tuh? Tanwin. Karena di antara makna tanwin iradatul wahdah, menunjukkan makna apa? Satu. Ada lagi yang kedua, apa makna tanwin? Ya, maknanya adalah litazim, menunjukkan satu kebesaran, pengagungan, agung, besar, dahsyat, itu ya. Jannatun, nah misalnya jannatun naim, misalnya gitu. Nah, jannah, kalimat jannah pakai tanwin berarti surganya apa? Besar. Ridwanun, berarti keridhaan Allah yang besar. Ada juga yang memaknakan lit taksir, bermakna apa? Banyak. Tuh. Ada juga yang memaknakan lit tahkir, maknanya apa? Remeh. Ada juga yang terakhir lit taklil, menunjukkan sedikit. Ya. Nah, ini kata ilman di sini ya. Kami ajarkan dari sisinya ilmu. Nah, saya mau tanya, kenapa pakai tanwin? Sebabnya ini 5. Kira-kira yang mana dari 5 ini? Kata Abu yang mana Ustaz? Kira-kira. Allah pengen bermaksud apa dengan tanwin di sini? Apa? Irada wahdah, litazim, litakfir, litahkir, litaklil, litakfir. Baik. Berarti maknanya kalau litaksir, kami ajarkan kepada Nabi Khidir dari sisi kami ilmu yang banyak. Ya. Bisa nggak makna lain Ustadz? Mungkin saja. Ulun muhtamal. Bisa juga maknanya litazim, berarti yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Khidir ilmu yang luar. Bagaimana nggak luar biasa?
Nabi Khidir bisa tahu tentang sesuatu yang terjadi di jangkauan yang jauh. Kan ketika naik perahu kan dibolongin kan? Kenapa dibolongin? Karena ada perompak kapal yang akan mencuri kapal-kapal yang bagus. Kok Nabi Khidir tahu? Miladunna, karena ilmu yang dahsyat itu namanya ilmu mukasyafah. Yang kedua, Nabi Khidir ngapain tuh? Ngebunuh. Apa kata alasannya? Nanti akan jadi apa tuh? Itu ilmu apa namanya? Mukasyafah terhadap yang masa depan. Yang ketiga apa? Membetulkan tembok yang hancur. Kenapa? Kalau seandainya tembok ini jatuh, kelihatanlah harta anak yatim dijadikan rebutan nanti, dibenerin sama Nabi Khidir itu temboknya, karena ini harta punya anak yatim. Wa kana abuhuma. Ini kata ulama, kata Ibnu Katsir, abuhuma ini bukan bapak ibunya, tapi kakek neneknya nomor 7. Kakek nenek nomor berapa? 7. Berarti yang dilihat sama Nabi Khidir bukan bapak ibunya doang, kakek neneknya nomor 7. Itu namanya mukasyafah, bisa mengetahui yang dulu bahkan. Jadi ilmu mukasyafah tadi bisa mengetahui yang sekarang, ya, melipat bumi tadi. Bisa mengetahui yang akan datang, bisa mengetahui yang telah lalu. Itu Quran yang bicara tentang ilmu mukasyafah, bukan saya yang ngomong. Ini Nabi Khidir, ulama beda pendapat kan? Ada yang bilang nabi, ya, ada yang bilang rasul, bahkan ada yang bilang apa? Wali, bukan nabi. Kenapa sih ulama bilang nabi Khidir? Kata Nabi Muhammad, khairul umur ausatuha, yang paling bagus itu tengah-tengah dari antara rasul, nabi, wali, mana yang tengah-tengah? Dipilihlah ini nabi gitu. Tapi ilmunya ilmu mukasyafah, maka bisa bermakna lit ta'zim, menunjukkan ini ilmu dahsyat betul itu. Ini kan sebagai contoh sama kita, ya, bahwa ada ilmu mukasyafah, cuman nggak diberikan ke sembarang. Apakah ilmu ini dipelajari? Nggak. Dari mana taunya nggak dipelajari? Miladunna. Apa sih arti miladunna? Dari sisi kami, langsung. Kalau pakai guru, namanya nggak dari sisi kami, perantara Maka jangan cari-cari guru. Ada yang pengen belajar kasaf, di mana belajar kasaf? Kaasap yang ada, bukan kasaf. Ya. Mukasyafah tuh ya. Kalau setahid paham tuh. Kalau orang ada pengen nyari ilmu mukasyafah, dikata teman saya gini, bukan mukasyafah, mukahasyafah ente. Ya tuh. Ya, buat ini YTTA aja, YTTA. Lagi mau nyari ilmu gitu, ilmu kita nggak dicari. Ente solehkan diri anda, solehkan diri kita, Allah kasih ilmu itu. Cuman sampai kapan? Itu bukan tujuan utama ya. Makanya dalam kitab Hikam, Imam Ibnu Athaillah ngasih ajaran begini. Ente yang dikasih mukasyafah bisa ngelihat aib orang. Satu, yang pertama, jaga adab. Jangan ngebacain aib orang. Ya. Ente, Fayat, ente tadi pagi nggak sholat subuh ya? Malu sama Ustadz. Ente kemarin ketemu perempuan ya? Ente kenalan ya? Ente gini-gini, malu nggak ente? Dikata begitu, malu kan? Nah itu nggak boleh. Ya. Jadi kalau Allah buka rahasia orang kepada kita, jangan bongkar aib dia. Dia aja nutupin, kenapa kita bongkar? Allah saja menutupi aib hambanya, betul? Kenapa kita yang dititipkan amanah tahu aib orang kita bongkar-bongkar? Nggak boleh. Yang kedua, orang yang punya kasyaf harus punya rahmah yang tingkat tinggi, kasih sayang yang tingkat tinggi itu. Ya. Karena biasanya kalau orang tahu orang lain hatinya jelek sama kita apain tuh kira-kira? Ya. Dia belum mukul kita nih, baru pengen mukul, kita apain duluan? Kita pukul duluan, jangan sampai dia mukul apa tuh. Makanya harus punya rahmat, biarpun dia tahu nih, dia pengen mukul saya, tapi kita nggak boleh tuh, nggak boleh balas. Gitu. Kita hanya boleh nangkis saja, tapi nggak boleh membalas itu orang tuh. Itu adabnya. Wa hadhihi tariqu la tufhamu illa bitajribah. Dan cara seperti ini tidaklah dapat dipahami kecuali dengan pengalaman spiritual tuh ya. Jadi yang namanya hal kayak begini nggak bisa dikasih tahu, dijelasin. Ya. Saya tadi malam nanya tuh, ada gak yang pernah ngimpi terbang gitu kan? Orang yang pernah ngimpi terbang pasti tahu rasanya terbang kayak apa.
Tapi orang yang belum pernah ngimpi terbang digambarin pun nggak kegambar bagaimana gitu. Ada lagi yang ini mimpi sadar. Ada gak yang pernah mengalami mimpi tapi tahu itu ngimpi? Tunjuk tangan yang pernah. Oh banyak juga di sini. Bagaimana gambarannya? Dia mimpi, tapi dia tahu tuh mimpi. Kadang-kadang di jalan tuh, pengen ke sono gitu. Dan yang lebih dahsyatnya, kalau dia tahu dia mimpi, dia jalan, dia nyari Nabi Muhammad. Anda pengen ketemu Nabi Muhammad di jalan, ketemu. Ada seorang ulama besar di Mekah, namanya Syekh Yasin Al-Fadani. Orang Indonesia, keturunan Padang, jadi ulama besar di Mekah. Itu Profesor Dr. Said Agil Munawar, Menteri Agama, mantan Menteri Agama, pernah bercerita. Saya kalau lagi kuliah dulu di Saudi, kalau ada masalah hadis, saya nanya sama Syekh Yasin Al-Fadani. Saya nanya dong, ini hadis bukan ya? Begitu. Tunggu ya sebentar, saya tidur dulu, ditidur. Di mimpi ketemu Rasulullah. Bangun tidur, ya Said, ini hadis Rasul. Tadi Anda udah nanya sama Nabi. Wow. Tidurnya ngimpi ketemu siapa tuh? Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini bukan orang sembarangan ini. Musnidud dunia, orang yang memegang sanad sedunia. Guru saya pernah cerita, saya Yasin ketika ngajar ngebahas satu hadis, innamal a'malu binniyat, baru sanadnya aja sejam. Hadasana guru syekhi, hadasana syekhi, hadasana syekhi, hadasana amba'ana akhbaruna am Rasulullah SAW annahu qala innamal a'malu binniyat wa akhbaruna. Semua sanad disebutin di luar kepala semuanya. Itu kalau bukan karomah apa namanya itu? Makanya karomahnya ahli ilmu, dia bisa hafal Quran, itu karomah loh. Orang bisa menulis kitab, itu karomah. Dalam arti karomah itu kemuliaan dari Allah gitu, yang patut kita syukuri gitu. Makanya kalau kita nyari nih Imam Syafi'i karomahnya apaan sih? Emang Imam Syafi'i pernah nggak dengar cerita terbang gitu Imam Syafi'i? Apa ngilang gitu? Enggak. Cukuplah karomahnya Imam Syafi'i, ya beliau masih disebut namanya sampai sekarang. Istiqomahnya dengan ibadah, istiqomahnya dengan sunnah, sampai digelarkan oleh ulama nasirus sunnah, penolong sunnah tuh. Wa illam tuhsal bidzauqi lam tuhsal bita'lim. Kalau seandainya hal ini tidak dicapai dengan cara zauq, maka tidak akan tercapai juga dengan cara pengajaran. Wal wajibut tasdiqu biha, maka yang wajib buat kita percaya dengan ilmu itu ada, walaupun kita belum ngalamin. Ya, walaupun belum tahu, minimal percaya ada itu. Hatta la tuhramu syu'a sa'adatihim, sampai engkau tidak diharamkan dari cahaya kebahagiaan mengetahui ilmu tersebut. Nih yang gini kata guru saya gini. Kita kalau pengen keimanan kita meningkat, ya, maka buktikanlah ilmu yang sudah kita pelajari. Dibuktiin, bener nggak sih gitu? Ya. Saya bilang ini teh manis, percaya teh ini manis? Beda nggak sama yang udah minum air tehnya? Kebanyakan ilmu kita yang kita pelajari sekarang teoritis, ya, sehingga nggak membuahkan ainul yakin, nggak membuahkan hakul yakin. Pas COVID kemarin tuh, pas COVID banyak ustadz mengeluh, banyak kiai doktor mengeluh. Kenapa? Saya kan biasa khotib, biasa ceramah, sekarang nggak ceramah, nggak khotib, terus nafkah dari mana tuh? Itu ciri orang yang kagak pernah belajar ilmu tauhid dengan rasa. Dia hanya teori, wallahu ala kulli syai'in qadir, wallahu yabsutur rizqa liman yasha, hanya teori. Maka rasakanlah ilmu itu dengan cara kita amalkan. Saya mau tahadus bin nikmah. Saya pribadi mungkin sebelum Covid, keyakinan saya tidak sama ketika Covid. Kenapa? Sebelum Covid saya ngajar, dapat rezeki dari ngajar. Bahkan saya pernah ngitungin, saya ngajar di sini sekian, saya ngajar di sini sekian, saya hitung-hitung, oh berarti gaji saya sekian ya gitu. Dari ngajar. Ya, lumayanlah di atas UMR dikit gitu. Dulu. Pas Covid luar biasa Ustaz.
nggak ngajar, nggak khutbah, nggak ceramah, nggak ngapa-ngapain, tapi yang subhanallah rezekinya sama. Di rumah aja, di rumah, nggak kerja, nggak ngajar, rezekinya sama. Tiba-tiba datang, Assalamualaikum guru, ini beras dari saya 50 kilo. Saya mau tanya, beras berapa 50 kilo? Kalau di Jakarta mah gopek, kurang lebih ya 500 ribu. Datang lagi guru, izin transfer. Saya lagi ngopi. Guru transfer, saya baca 1 juta. Tahu-tahu datang guru ngasih salaman, ngasih amplop, saya buka 200 ribu. Saya hitung-hitung, lah kok sama ameh sebelum Covid. Berarti emang rezeki sudah ditakar. Tulis, apa yang sudah ditakar tidak akan tertukar. Ini namanya praktek ilmu. Jadi jangan sekedar belajar tauhid, yakin Allah ngasih rezeki, nggak sekedar itu, dipraktekin, dicobain. Ya, makanya orang yang belum nikah itu keyakinannya beda sama yang udah nikah, Ustaz ya. Orang belum nikah keyakinan sama rezeki masih separuh-separuh. Tapi kalau udah nikah beneran kita yakin rezeki udah ada yang ngatur. Anak 1 rezekinya beda sama anak 2, anak 2 rezekinya beda sama anak 3, bini 1 rezekinya beda sama bini 1, gitu kan. Saya masalah rezeki nggak takut, bukan saya nggak berani nikah lagi, bukan saya takut akan rezeki nggak ada, enggak gitu ya. Jadi masalah anak jangan takut. Yang punya anak saya 5, mau nambah 6 saya nggak takut, mau nambah 7, 10 saya nggak takut. Kenapa? Rezeki udah dijamin sama Allah. Bahkan dulu cerita lucu nih sebenarnya. Saya ini kan punya motor saya dulu Kirana. Tahu Kirana? Itu ada kepanjangannya, Kiai Merana gitu. Karena joknya bolong, kalau jok bolong pantat basah mulu kan dia. Naiklah ke motor tahun 2018, motor saya Beat. Biar jadi ahlul Beat. Bukan ahlul bait, bukan ya, ahlul Beat. Syukur-syukur nggak ahlul bid'ah ya gitu. Pas punya motor Beat, anak 2, nambah anak ketiga tahun 2019, anak ketiga namanya Omar Hashim. Nah kata mertua saya gini pas lagi hamil anak keempat, Riz, motor lu nggak ganti nih, PCX lah, ya minimal NMAX lah, senggol dong gitu. Masa motor PCX, masa motor Beat kagak muat, bener gak? Kita kalau motor Beat anak 3 aja udah penuh banget itu. Belakang 1, depan 2 gitu. Sama di speedometer 1 taruh di atas. Tapi luar biasa teman-teman semua. Jangan khawatir urusan anak, masing-masing ada rezeki. Pas punya anak 4 ternyata saya punya mobil. Alhamdulillah. Kata Ibu anaknya berapa, Sat? 3. Bentar lagi punya mobil. Atau lagi Sat, atau lagi. Pas nambah 4, belum punya mobil juga. Wah salah Ustaz Faris gitu. Tuh, makin nambah rezeki, makin nambah anak, nambah apa tuh? Rezeki tuh. Ya. Jelas ya? Jadi harus dicobain, diyakinin, jangan takut. Buat anak muda nih yang belum kawin, jangan takut nggak kawin. Gampang nikah itu modalnya nggak gede, yang penting niat. Nawaitu soma godin anadai. Itu meniat puasa ya. Ya jelas ya. Jadi ilmu yang udah kita pelajarin yakinin. Gitu. Jadi cerita ya, Ibnu Athaillah. Saya dapat dari guru saya. Beliau cerita Ibnu Athaillah dulu ketika pengen meyakini bahwa Allah memberikan rezeki, beliau uji keyakinannya. Bener nggak sih Allah kalau ngasih rezeki maksa gitu? Akhirnya beliau cari tempat di mana tempat itu orang nggak bakal tahu dia di situ. Dia masuk hutan. Udah masuk hutan, dicari tempat yang lebih tersembunyi. Dimasuk gua. Di gua, dimasuk ke pojokan gua. Orang nggak bakal lihat ada di sini. Tapi Allah Maha melihat. Allah bisa ngasih rezekinya walaupun masuk apa tuh? Dibuktikan. Dia masuk ke gua sehari, dia wirid, dia zikir, di sholat, di ibadah di situ, diam di situ, wirid di situ. Sampai 2 hari belum juga ada yang datang makanannya. Sampai 3 hari, hari ketiga datang rombongan kafilah dagang berteduh karena hujan, dia masuk gua. Nah, ketika masuk gua, dilihat di pojokan kayak ada orang tuh lagi wirid. Dinyalain api, ternyata betul orang.
dikasih roti, makan Pak, nggak mau. Karena prinsipnya Ibnu Athaillah, kalau Allah ngasih rezeki pasti maksa. Dikasih roti nggak mau. Dilihat, nah masih hidup ini, dipaksa mulutnya dibuka, dimasukin. Ibnu Athaillah ketawa, haha, ternyata benar Allah ngasih rezeki maksa tuh. Yakin nggak? Cobain. Ntar jangan ada yang kasih makan dia. Kita mau lihat nih, ada gak yang maksa, kan begitu. Ternyata itu saya cobain, saya sendiri cobain. Saya nggak makan sampai 2 hari. Saya puasa sampai hari pertama, saya nggak makan, saya minum doang. Karena kalau nggak minum nggak kuat kita. Minum. Besok saya puasa lagi. Saya cuma minum doang tuh. Malam harinya setelah malam kedua saya ngaji ke tempat guru saya. Di tempat guru saya dikasih roti. Biarin, saya nggak mau ngambil karena rezeki dipaksa nanti. Ayo Riz, makan Riz. Ya, syukuran guru. Makan. Syukuran. Makan ini makan. Syukuran guru. Makan sampai guru saya bangun. Ini makan. Akhirnya ini rezeki saya makan. Ternyata benar Allah ngasih rezeki Kalau emang rezeki kita nggak bakal salah, bener. Ya, jelas ya. Jadi ilmu harus dicoba baru yakin. Waman lam yubsir lam yusaddiq, siapa yang kagak pernah ngelihat kagak akan yakin, nggak akan percaya. Kama qala subhanahu wa ta'ala, bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmih. Bahkan mereka mendustakan apa yang mereka belum kuasai ilmunya. Banyak orang tuh, ya, mohon maaf nih ya, banyak orang sekarang nggak percaya. Kenapa? Annas a'da'u ma jahilu. Orang akan memusuhi apa yang dia nggak tahu. Nggak ada itu ilmu apaan tuh? Nggak ada itu. Emang karena belum tahu. Makanya alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua Allah kasih ilmu yang manfaat, biar kita yakin dengan ilmunya para aulia. Ya. Saya beberapa kali ketemu orang mengingkari mimpi. Saya bilang, ya ini orang gimana mau dapat ilmu dari Allah kalau mengingkari ilmunya Allah gitu. Ya. Maka kunci nomor 1 sebelum kita dapat ilmu dari Allah, yakinin dulu ilmu tersebut itu ada gitu. Kama qala subhanahu wa ta'ala, bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wiluh. Sedangkan belum datang kepadanya ta'wilnya. Wa qauluhu wa id lam yahtadu bihi fa sayaquluna hadza ifkun qadim. Ketika mereka belum mendapatkan petunjuk dengannya, maka mereka akan mengatakan ini adalah kedustaan yang lama. Ini adalah omong kosong. Nauzubillah min dzalik tuh ya. Jadi begitu ya. Jadi masalah ilmu gaib itu ilmu yang ada dan nyata. Cuman memang untuk mengaksesnya tidak mudah. Gitu. Jangankan ilmu gaib itu ya, ilmu nahu aja susah. Faslun, fasa selanjutnya. Man tolaba wajada. Nah ini judul baru nih ya. Man tolaba. Kalau kita kan apa? Man jada. Siapa yang mencari maka dia akan menemukannya. Kalimat apa tolaba? Tolaba itu apa makna tolaba? Menuntut. Isim failnya apa? Tolib. Aroda. Isim failnya apa? Murid. Jadi kita ini ya, kan kalau di sekolah kan ada guru, ada apa sih arti murid? Apa sih arti murid? Orang yang memiliki irodah keinginan. Saya mau tanya ya, semua yang mondok, apakah semuanya pengen belajar? Belum tentu. Ada yang mondok karena orang tua, ada nggak? Ada yang mondok dipaksa sama orang tua, ada nggak? Ada yang mondok karena terpaksa, ada nggak? Ciri-ciri dikit-dikit pengen pulang mulu bawaannya. Ya. Makanya ada kisah lucu, ada tetangga saya nganterin ke pondok, nganterin ke Jawa, dari Jakarta ke Jawa. Sampai di Jawa, emaknya pulang ke rumah, anak udah nyampe rumah duluan. Nyampe duluan itu. Pertanyaannya, punya irodah nggak? Enggak.
Maka tidak setiap murid dalam bahasa kita beneran murid dalam bahasa Arab gitu. Bismillah. Karena syaratnya murid indahu iradah. Dia harus punya keinginan. Makanya namanya murid. Bahasa Indonesia cakep gak tuh? Cakep. Ya, karena diambil kata murid memang dari orang yang punya iradah. Kata guru. Apa guru? Digugu dan ditiru. Itulah guru. Ya, guru ini sebenarnya bahasa Sangsekerta. Bahasa apa? Sangsekerta. Ya gitu. Nah, jadi tolib bukan sekedar tolib. Kalau di kita kan tolib pelajar, ya. Tolibah pelajar perempuan. Lah, tolib bukan sekedar pelajar, tapi orang itu menuntut. Apa mana menuntut? Dikejar itu guru. Ya. Makanya saya senang nih di beberapa santri di PM3 kalau nanya nuntut gitu. Saya jalan, guru saya mau nanya. Wah, ini dia nih, tolibul ilmi nih. Ya, karena saya dulu begitu. Saya waktu ngaji sama guru saya, kalau selesai sholat subuh, saya udah megang kitab, nungguin depan pintu guru. Lewat guru kita, guru, izin nanya guru. Oh ya, duduk saya. Nih guru maknanya apa ya? Oh gini. Guru capek nggak? Nggak. Ayo kita ngopi di atas. Ngopi di atas, baca kitab lah. Tuh, setiap pagi begitu saya. Selalu saya yang nanya sama guru. Selalu saya yang mulai duluan belajar. Saya nyotos guru. Lagi kosong kan nih? Ya, saya izin baca ya guru. Tolong disalahin. Baca saya. Gitu. Nah, udah selesai baca dikoreksi dan sebagainya. Jadi itulah tolib, orangnya nuntut. Jadi nggak nungguin disuapin ame guru. Ya, guru kapan ada waktu kosong. Nah itu namanya tolib, orang yang menuntut, orang yang mencari. Makanya apa namanya? Tolabul ilmi faridotun, menuntut, gitu. Mencari betul-betul ada irodah. Ya, karena banyak orang salah paham juga ini. Contoh ya, kita belajar bahasa Arabnya apa? Ta'alama dalam ilmu sorof wazannya apa? Tafa'ala. Ma mana tafa'ala? Takalluf. Ma mana takalluf? Takalluf maknanya memaksakan diri. Ya. Alima tahu. Ta'alama memaksakan diri untuk apa? Tahu. Jadi maksain diri buat apa gimana? Ya nggak punya duit, diada-adain biar punya duit, biar bisa tahu. Yang nggak punya guru, didatengin gurunya biar tahu. Maksain diri biar tahu. Itu namanya ta'allum. Sama kayak takorrub. Apa takorrub? Memaksakan diri biar apa tuh? Dekat. Itu. Ada upaya di situ. Ada taklif. Ya. Makanya belajar itu bukan sekedar antum duduk, dengerin, lewat, masuk kuping kanan, keluar lagi kan gitu ya. Ada yang masuk kanan keluar. Itu kalau masuk keluar kuping masih masuk. Ini enggak habis masuk kuping kanan keluar lagi. Berarti belum apa tuh? Belum ta'allum. Tuh ya. Nah, jadi ada istilah murid ya. Nah, saya kasih istilah dalam tasawuf ya. Ada murid, ada murad. Ada murid, ada apa sih bedanya Ustaz? Murid murad. Kalau murid orang yang pengen. Kalau murad yang dipengenin. Apa sih maksudnya yang dipengenin? Ada orang mendekat sama Allah, tapi Allah yang pengen dia ngedekat. Beda nggak sama yang dia pengen ngedekat sama Allah? Beda antara murid yang pengen ngaji sama murid yang dipilih buat ngaji. Itulah kenapa para aulia dinamakan Robin. Apa muqarrabin? Ini isim fa'il, isim maf'ul muqarrabin. Berarti artinya apa ya? Mendekat apa yang didekatkan? Yang didekatkan. Kok bisa begitu? Karena memang hakikatnya kita kepada Allah mulainya harus ngasih proposal dulu. Namanya jalur mujahadah. Ya Allah, nih saya udah sholat ya Allah, saya udah duha ya Allah, saya udah tahajud ya Allah, sebagaimana kata antum yang namanya seorang hamba yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Nah, ntar ketika kita sudah kasih proposal, ntar Allah yang pilih. Itu namanya muqarrabin. Ya, jadi pertamanya muqarribin, kemudian jadi apa?
kalau orang ikhlas yang selamat dalam Al-Qur'an, la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin apa mukhlisin? Saya ulang, mukhlisin apa mukhlasin? Berarti kalau mukhlasin isim fa'il isim maf'ul. Berarti maknanya yang ikhlas apa yang dijadikan ikhlas? Berarti lebih tinggi mana? Mukhlis apa mukhlas? Berarti memang orang pilihan Allah itu dipilih gitu. Mukhlas, dijadikan Allah ikhlas. Tapi kita sebagai orang awam harus mukhlis biar nanti jadi apa? Mukhlas. Harus muqarrib biar jadi apa tuh? Muqarrab. Harus jadi murid biar nanti jadi murad gitu. Itu istilahnya gitu. Sama semua maknanya. Ya murid, ya muqarribin, ya mukhlisin sama maknanya kita juga orang yang pengen gitu. Kemudian la tahsab, jangan engkau pernah mengira anna hadza khassun bil anbiya, bahwasanya ini khusus buat para nabi wal auliya dan para wali saja. Jangan ya. Ilmu mukasyafah, ilmu ini bukan buat para nabi dan wali doang. Li anna jauhar ibni Adam fi asil khilqah mauduun. Tuh. Karena inti sari daripada anak Adam pada asal penciptaannya itu mauduun, memang disiapkan lihaza untuk ini. Tuh. Kita semua punya potensi. Ya. Makanya kalau kita belajar nahu, jangan pakai minder. Ustadz, saya nggak bisa nahu, saya udah belajar 5 tahun, yang teman saya 2 tahun bisa. Ya semua bisa, berpotensi. Cuman yang ini lambat, yang ini cepat. Ya, selama teman kita yang bisa nahu makannya nasi, kita makannya apa? Nasi, bisa nggak? Sama-sama makan nasi. Ya, jangan minder. Ya. Kal hadidi, yang mana itu seperti apa? Hadid besi. Lianna ya'mala minhu ya mir'atun yanduru fiha suratal alam ya, karena dia akan bekerja darinya itu seperti apa? Seperti cermin yang di dalam cermin bisa dilihat gambaran alam semesta. Illalladzi soda'a, kecuali ya itu besi berkarat. Nah kalau hati kita berkarat sama kayak besi, fayuhtaju ila ijlain, maka butuh diapain? Dibersihkan. Au jadaba, atau hati kita itu cacat, fayuhtaju ila soklin, maka butuh digosok, atau sabkin, dilebur, li'annahu qad talifah, karena itu besi udah rusak. Ya, jadi kalau besi udah rusak, diapain tuh? Dilebur lagi, dibikin ulang lagi. Sama kayak hati. Hati udah kebanget rusak, dilebur lagi, diulang lagi gitu. Ya. Wa kadzalika kullu qalbin, begitupun setiap hati, idza ghalaba alaihi syahawat. Nah, idza ghalaba alaihi syahawat. Saya mau tanya. Syahawat. Jamak apa ini? Jamak apa ini? Jamak bil alif. Kenapa bil alif wata? Karena tidak salim. Apa mufradnya? Syahwatun. Hak yang pertama sukun, hak yang jamak fathah, maka karena berubah taghayyur maka tidak salim. Maka ulama mengistilahkannya bukan jamak muannats salim, tapi apa? Jamak bil alif. Nah, berarti cirinya betul, tengahnya sukun. Syahwatun, ain fiilnya sukun. Ya, wa kadzalika kullu qalbin, begitupun setiap hati, idza ghalaba alaihi syahawat, kalau telah dikuasai oleh syahwat, wal ma'asi, dan maksiat, lam yablugh, tidak akan sampai hadhihi darajah, kepada tingkatan ini. Wa illam taglib alaihi tilka darajah, meskipun belum dikuasai tingkat yang paling rendahnya. Tuh ya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi bersabda, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah, tidaklah anak yang dilahirkan kecuali dia terlahir dalam kondisi suci. Qala Allah Ta'ala, wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala. Nih, jadi dulu di alam, namanya alam lahud, namanya alam lahud.
Alam lahut ini alam ketuhanan. Isinya apa? Isinya ruh makhluk di sini. Nah, ini Allah menghitop ruh di sini. Alastu bi rabbikum. Tapi ini bukan tempatnya Allah ya, bukan. Ini tempatnya apa tuh? Ruh. Allah bertanya kepada hambanya, kepada ruh-ruh pada saat itu, alastu bi rabbikum. Mereka menjawab, bala. Yang pertama kali jawab bala siapa? Nabi Muhammad. Ya, bala. Akhirnya semua orang ikutan, bala ya Rabb, bala ya Rabb, bala semua. Yang setelah Nabi mengucapkan bala jadi Rasul. Yang setelah para Rasul mengucapkan bala jadi para Nabi, dan setelahnya menjadi wali, dan setelahnya. Itu. Wa kadzalika banu Adam fi fitratihim, begitupun asalnya anak Adam pada fitrahnya at-tasdiqu birrububiyah, dia beriman dengan ketuhanan, kama qala subhanahu wa ta'ala, ya fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Itu ya, fitrah. Makanya pesantren itu mengembalikan manusia pada fitrahnya gitu. Makanya sebelum kita ajarkan ilmu, kembalikan dulu manusia pada fitrahnya. Apa fitrahnya manusia? Memiliki Tuhan, mengesahkan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Makanya orang ateis walaupun dia nggak percaya Tuhan, kalau lagi sakit yang didoa sama siapa itu? Sama Tuhan. Karena emang secara fitrah manusia butuh zat yang menolong dia ketika sudah nggak ada lagi yang bisa nolong. Gitu. Ya. Makanya ada orang mengatakan, demi Allah saya ateis gitu katanya. Tuh orang ngawur namanya itu. Wal anbiya'u wal awliya'u hum banu Adam, para nabi dan wali pun sama-sama anak Adam. Qala Allah Ta'ala, qul innama ana basyarun mithlukum. Katakan ya Muhammad, sungguh aku adalah bashar, manusia ya. Jadi manusia itu disebut apa tuh? Bashar. Apa makna bashar? Manusia ya fisik. Manusia apa? Fisik. Jadi disebut bashar, yang dimaksud basyaroh ya. Tapi kalau disebut insan, disebut apa? Insan. Oh ini sih disebut insan. Yang dimaksud insan di sini apa? Kemanusiaannya, bukan fisiknya. Ingat ya. Makanya Nabi bilang innama ana basyarun, sesungguhnya aku adalah manusia sama seperti kalian. Apanya? Dalamnya? Enggak, bukan dalamnya. Apanya? Fisiknya saja. Dalamnya Nabi jauh ya. Kalau seandainya Nabi mau bergaul hanya dengan yang selevel, nggak ada yang pantas jadi sahabat Nabi. Begitu jauh antara Nabi dengan apa? Sahabat. Tapi Nabi tawadu, Nabi merendah, makanya bergaul dengan siapa saja. Wa kullu man zara'a hasada, setiap orang yang menanam akan menghasad, menuai, memanen. Wa man masya wa shala, siapa yang berjalan akan sampai. Man sara ala darbi salah. Makanya di PM3 ini saya harapkan teman-teman ya, jangan keluar dari khitohnya guru, jangan keluar dari jalannya guru, jangan pernah merasa keluar pondok. Tidak ada istilah keluar pondok, yang ada cuman pindah tempat belajar. Karena hakikatnya kalau orang yang keluar pondok, maaf, sudah memutuskan dirinya dengan gurunya ya. Jadi bahasa keluar tuh hanya majazi saja, bukan hakiki. Nggak ada orang yang keluar pondok. Walaupun kita sudah jadi alumni, tetap hati kita di mana? Pondok. Hati kita bersama guru kita. Itu orang yang man sara ala tabi wasolah akan sampai. Wa man talaba wajada. Wa talab la yahsul illa bil mujahadah. Yang namanya mencari tidak akan terwujud kecuali dengan sungguh-sungguh. Wa talabi syaikhin balighin arifin. Nah, ini dia. Dan dia harus terus mencari seorang syekh, seorang guru yang baligin, yang udah nyampe. Nah ini dia, Ustadz kok saya belajar nahu kok nggak bisa-bisa. Ada kemungkinan gurunya belum nyampe ya. Kalau orang sudah nyampe, maka pasti akan bisa membimbing gitu. Orang mau jadi tour guide naik ke Gunung Merbabu tapi belum pernah naik, kira-kira nyasar gak tuh? Maka minimal kita pernah dibimbing oleh orang, yang mana orang itu pernah dibimbing lagi sama orang itu dibimbing lagi sama orang sampai Rasulullah gitu. Semua ulama pasti ada bimbingan, pasti gitu ya.
Arifin, yang mana itu syekh itu arif. Apa arif? Sudah mengenal Allah. Ya. Qad masya fi hadzal tariq, yang sudah berjalan di thariqah ini. Wa idza hasala hadani syai'ani, kalau seandainya udah ada mujahadah dan udah punya guru, li ahadin, bagi setiap orang, faqad aradallahu lahu taufiq was sa'adah, maka Allah telah menghendaki untuk dirinya akan adanya taufik dan kebahagiaan, bihukmin azali, dengan hukum yang diputuskan pada zaman dahulu, hatta yablughu ila hadhihi darajah, sampai ia mencapai tingkatan ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi modalnya dua. Apa modal yang pertama tadi? Modalnya semangat. Yang kedua guru. Semangat doang nggak di guru nggak bisa. Guru doang nggak semangat nggak bisa. Harus dua modalnya. Gitu. Baik, wallahu a'lam bishawab ya. Biar besok masih ada pembahasan lagi, karena dikit lagi nih hatam ya. Berapa halaman lagi di situ? Baik, saya cukupkan sampai sini. Ada pertanyaan, dipersilakan. Yang perempuan boleh ditulis pertanyaan.